Tak ada satu kata yang lebih indah. Selain kami bangga, kami kagum punya Bapa seperti Engkau Yesus. Kami percayai, kami imani segala sesuatu yang lewat dalam hidup kami. Tidak ada satu perkara yang mustahil bagi Engkau. Tidak ada sesuatu hal yang tidak mungkin bagi Engkau. Sebab itu, kami tidak mau lepas dari dekapan kasih-Mu. Cengkram kami lebih dalam kasih-Mu. Kami tahu, ketika kami lepas dari dekapan-Mu, kami tak mampu berbuat apa-apa. Kami tak bisa apa-apa. Tapi di dalam dekapan-Mu, kami merasa tenang, damai. Dan kemenangan boleh terjadi dalam hidup kami. Pagi hari ini, kami merasakan sesuatu yang indah bersama-Mu. Karena Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Dalam setiap detik, setiap saat, setiap waktu dalam hidup kami. Terlebih pagi hari ini, kalau kami masih boleh menghampiri di tengah tata kemuliaan-Mu yang kudus. Dan kami boleh merasakan kehadiran-Mu yang begitu. Kami rasakan pagi hari ini. Semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Sebab itu lewat hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami tidak mau sia-siakan waktu yang singkat ini. Berbicaralah, berkata-katalah. Melalui sabda kebenaran firman-Mu. Layakkan hamba-Mu, perkenankan hamba-Mu untuk boleh menjadi penyambung lidah-Mu. Dan sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biarlah setiap yang keluar dari perkataan mulut bibir hamba-Mu, itu berasal daripada Engkau. Layakkan setiap kami pada pagi hari ini. Berikan kami pendengaran seorang murid. Biarlah setiap kebenaran firman yang kami terima, itu boleh menjadi satu kekuatan pertolongan, bakal keselamatan dalam hidup kami. Biarlah saat ini kami sambut kebenaran firman-Mu. Dengan segala kerendahan hati kami, ucapan syukur dan sukacita kami. Hanya di dalam satu nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allahku yang ajaib. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom umat-umat Tuhan yang dikasih shalom. Apa kabarnya? Ada sukacita? Ya, kalau kita ada sukacita pagi hari ini, tentunya segala kehidupan kita akan menjadi ringan. Menjadi sesuatu hal yang tidak berat lagi. Karena sukacita Tuhan yang mengalahkan segala sesuatu dalam hidup kita. Terlebih pagi hari ini, dalam hidup saya bersyukur sekali oleh anugerah Tuhan, kasih Tuhan. Terlebih perkenanan Tuhan boleh melayakkan kita semua. Kita boleh beribadah semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terlebih dalam hidup saya masih boleh melayani, boleh menjadi alatnya, boleh menjadi hambanya. Semua ini bukan karena kuat gagah saya, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Dan terlebih itu saya tidak lupa mengucapkan banyak beribu-ribu terima kasih buat satu kepercayaan dan kehormatan yang dikembalikan kepada saya oleh keluarga besar Persekutuan Doa Victory di tempat ini. Khususnya hamba yang saya kasih, hamba yang saya hormati, Ibu Gembala, Ibu Pastor Eli Kurniawati, yang boleh mempercayakan saya di tengah-tengah umat-umat Tuhan yang penuh kemenangan. Aminnya cuma berapa? Padahal kita ini ada dalam Persekutuan Victory loh, artinya kita ini orang-orang yang penuh kemenangan. Amin. Ya, sebab itu pagi hari ini, ya kalau kita percaya kita adalah umat-umat yang lebih daripada pemenang. Sebab itu jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Ya, saudara, satu hal yang saya mau tanya pagi hari ini. Dan saya percaya ketika saya bertanya sebuah pertanyaan ini, pasti saudara menjawab dengan sesuatu seperti orang di dalam dunia ini merindukan. Yaitu ketika saya bertanya, apa saudara mau hidupnya mengalami kebahagiaan? Oh pasti ya.
Ya, semua orang ingin di bawah kolong langit ini tidak ada satu manusia pun yang tidak ingin hidupnya bahagia. Ya. Sekarang ketika saya mau bertanya lebih dalam lagi, ya, orang bahagia itu kan macam-macam. Ya. Menurut saudara, apa yang membuat saudara itu bisa bahagia itu apa? Ya. Banyak orang berpikir, ya, sebagian orang berpikir bahwa kebahagiaan kalau dia bisa bahagia karena punya uang yang banyak. Atau punya satu jabatan. Atau menjadi satu penguasa. Wah. Karena ada begitu banyak hari-hari ini, ketika orang ingin bahagia dalam hidupnya, mereka butuh validasi, pengakuan. Ketika seseorang diakui, dia merasa bahagia banget. Wah, merasa ada sebuah hal yang happy dalam hidupnya karena diakui. Ya, kalau kita melihat ya, orang berlomba-lomba di dalam sosial media menampilkan sesuatu yang sepertinya dia memberikan sebuah hal dalam hidupnya. Wah, saya ingin bahagia dengan pengakuan. Nah, sebab itu pagi hari ini saudara. Ya. Kalau orang di luar sana menggambarkan atau mengartikan sebuah kebahagiaan itu dengan seperti apa yang dunia cari, maka kita mau melihat apa yang firman Tuhan katakan pagi hari ini tentang kebahagiaan itu sendiri. Ya. Coba kita buka apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan, di dalam kita buka dalam Injil Matius di pasalnya yang kelima. Ayat pertama sampai ke 12. Di sini apa yang diajarkan Yesus ya dengan konteks khotbah di bukit, ucapan bahagia. Ya, bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, umat-umat pilihan Tuhan di tempat ini yang sudah mendapatkan pasal atau ayat tersebut bisa sama-sama katakan amin. Bagi belum mendapatkan dengan sabar cari di perjanjian lama, pasti besok pagi dapat boleh kembali ke sini. Haleluya. Ya, demikian bunyi firman Tuhan yang terambil dalam Injil Matius pasalnya yang kelima. Di ayatnya yang pertama, ketika Yesus melihat orang-orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya. Perhatikan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat, bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Ini adalah satu pesan firman Tuhan, satu message yang Tuhan taruh dalam setiap kehidupan kita semua. Tapi sepertinya bertolak belakang dengan apa cara pandang dunia tentang kebahagiaan. Ya. Sebab itu di awal pertama dia bilang begini, saudara. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Nah, banyak orang berlomba-lomba di dalam dunia ini mencari kebahagiaan, yaitu mencari hal-hal yang dunia cari. Yaitu mengumpulkan segala harta di dunia ini. Nah,
Saudara, bukan berarti salah, suatu hal yang salah. Ya, semua dalam hidup ini orang butuh uang. Nah, tapi bukanlah uang itu adalah sumber sebuah kehidupan bahagia kita yang kita harus pahami. Tapi tanpa disadari ada begitu banyak orang. Enak ya kalau aku punya uang yang banyak, pasti aku bisa happy loh. Ya, karena saya merasa kalau punya uang itu bisa mengatasi segala masalah. Tapi coba kita lihat, ada begitu banyak orang dipercayakan di dalam hal berkat tentang keuangan. Mereka berkelimpahan, tapi belum tentu mereka bahagia. Betul saudara? Nah, apapun tolak ukur dunia ini kalau menjadi orang yang tenar, orang yang ngetop, orang yang banyak ya dipuja-puja, dipuji itu kebahagiaan. Tapi buktinya ada begitu banyak artis-artis yang terkenal. Di ujung hidupnya dia gak bahagia. Sampai mengakhiri hidupnya bundir. Apakah itu kebahagiaan? Nah, maka itu bertolak belakang dengan apa yang dikatakan dunia. Nah, saudara, bahagia itu sendiri, dunia berkata kalau bahagia itu tidak ada masalah. Ya. Bahagia itu damai sejahtera, aman sentosa, tidak ada kerusuhan, tidak ada perang, tidak ada nepotisme dalam hidup ini. Semuanya itu aman sejahtera. Apakah hidup itu sesempurna itu saudara? Tentunya tidak. Saudara. Betul? Nah, bagi dunia penderitaan itu masalah, bukan kebahagiaan. Bagi dunia masalah itu penderitaan, bukan sebuah kebahagiaan. Tapi kita mau melihat sekali lagi. Saya teringat dengan satu suratan Yakobus. Kita lihat di dalam kitab Yakobus pasal pertama. Di ayatnya yang ke-2 sampai ke-4. Dengan konteks iman dan hikmat. Perhatikan ayat demi ayat ini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kembali lagi dalam kitab Yakobus ini mengingatkan kita cara pandang bahagia itu beda dengan apa yang diukurkan dunia tentang kebahagiaan itu sendiri. Bahwa anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu sempurna, tak kekurangan suatu apapun. Amin. Nah, disinilah artinya sebuah kebahagiaan itu bukan terletak dengan sesuatu hidup ini tidak ada masalah. Hidup ini jauh dari masalah. Hidup ini menghindari masalah, bukan saudara. Tapi setiap proses, setiap pergumulan yang Tuhan taruh dalam hidup saudara, itu semuanya mendatangkan kebaikan. Dan tidak ada satu hal yang Tuhan izinkan, yaitu rancangan kecelakaan. Melainkan hari depan yang penuh harapan dalam hidupmu. Nah, sebab itu saudara, kita harus punya cara pandang yang benar tentang bahagia ini. Artinya kalau kita punya cara pandang yang benar, segala persoalan yang datang dalam hidup kita silih berganti, mau badai, mau topan, mau apapun menghantam hidup kita, kita tetap berdiri teguh bersama Yesus. Dan kemenangan terjadi bagi setiap umat percaya. Amin. Nah, sebab itu pagi hari ini saudara, ketika kita punya cara pandang yang benar, artinya kita punya reaksi yang benar, sikap yang benar tentang keadaan itu sendiri. Tentang masalah itu sendiri yang hadir dalam hidup kita. Ya,
Kalau di dalam kitab Filipi, coba kita buka dalam kitab Filipi di pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat sampai ketujuh. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal dalam keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus. Saudara tahu nggak ketika Rasul Paulus menulis suratan Filipi ini, dia bukan dalam kondisi yang baik loh. Dia sedang di penjara. Sedang melewati satu titik terendah dalam hidupnya. Titik terberat dalam hidupnya, tapi dia bisa katakan bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Wah, ini bukan hal semudah itu. Maka ketika kita punya cara yang benar tentang bahagia itu sendiri, kita punya reaksi yang benar, sikap yang benar dalam hidup kita. Nah, bahagia itu dimulai dari reaksi yang benar dengan setiap kondisi yang datang dalam hidup kita. Dan sikap yang benar dalam mengambil sebuah keputusan dalam setiap kondisi yang datang dalam hidup kita. Nah, reaksi dan sikap yang benar itu terletak di dalam pikiran kita. Ya. Jadi ketika kita diperhadapkan satu keadaan yang tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, itu datang menghantam kita. Ketika kita punya reaksi atau sikap yang benar tentang keadaan itu, maka pikiran kita yang mesti kita kalahkan. Bukan kondisi atau keadaan yang sedang menghadang di dalam hidup kita. Tapi kita harus punya pemikiran yang benar. Apa yang bagi saya nggak mungkin, bagi Tuhan itu mungkin. Ya. Jadi cara pandang keadaan, kondisi atau situasi yang kau hadapi itu berbeda dengan cara pandangnya Tuhan. Jadi yang kau kalahkan bukan keadaanmu, bukan kondisimu, bukan masalahmu, bukan pergumulanmu. Tapi yang kau kalahkan itu pikiranmu. Kau letakkan segala sesuatu dalam hidupmu memakai pikiran Kristus. Ya, karena kita tahu dalam segala sesuatu yang Tuhan taruh dalam hidup kita, semua tidak ada yang secara kebetulan. Lek basa Jawa, Tuhanmu ku gak kengangguran. Haleluya. Yesus gak kengangguran. Kalau Yesus kengangguran, dia ngasih sesuatu dalam hidupmu yang gak ada ujungnya. Tapi karena Yesus punya rancangan yang terbaik dalam hidupmu, ujung dari segala keadaan dan kondisi yang kau lewati, yang kau hadapi, ujungnya adalah indah pada waktunya. Nah, sikap dan reaksi yang benar itu terletak dalam pikiran dan perasaan juga. Seringnya kita dalam keadaan yang sedang diterpa masalah, sedang dihadapi kondisi yang tidak baik, orang sekitar kita bukan memberikan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Maka ketika kita dalam masalah persoalan, kita direndahkan. Bahkan kita dikucilkan. Kadang kita tidak dianggap. Betul ya? Syukur kalau gitu. Malah kadang ditikam lagi. Udah tahu kita punya masalah, kita ditikam lagi. Betul ya? Nah, sebab itu yang kau kalahkan bukan situasi keadaan, sekali lagi. Yang kau kalahkan perasaanmu. Ya, Tuhan sedang membentukmu menjadi karakter yang indah. Ya, jadi jangan pernah
Ada satu cara pandang dalam hidupmu ketika hadirnya persoalan, masalah, pergumulan dalam hidupmu. Engkau pakai cara pandang dunia itu penderitaan, itu masalah yang berat. No. Tapi Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang terbaik dalam hidupmu. Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang indah dalam hidupmu. Tuhan sedang mendesain sesuatu di luar apa yang tidak pernah terpikirkan. Ya, maaf tadi saya ketika nyampe bertemu dengan Bu Mincu di lobi. Terus Bu Mincu bilang, masih ingat gak anak saya? Dia katakan. Dan saya pernah mengatakan sama Bu Mincu, kalau Tuhan bisa buat saya sedemikian rupa seperti ini, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bu Mincu bilang semua orang yang melihat kondisi anaknya pada saat itu sepertinya semua udah finish, sudah tamat. Tapi cara pandang Tuhan itu beda. Dia yang mengendalikan hidup kita. Dia yang berdaulat atas hidup kita. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Sebab itu, ya, tentunya dalam keadaan seperti itu, ketika ada masalah dalam kondisi, ya, selain kita cari Tuhan, kadang banyak orang-orang menyakiti kita, mengecewakan kita. Tapi di situ yang kita kalahkan bukan orang di sekitar kita. Bukan orang yang membuat sesuatu dalam hidup kita, yaitu orang-orang yang bencekno ini. Tapi yang kita kalahkan itu perasaan kita. Amin. Sehingga kita tidak kehilangan fokus apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Sehingga kita gak kehilangan namanya damai sejahtera. Ya, karena kalau kita mulai kecewa, kita mulai marah, kita kehilangan sebuah damai sejahtera itu sendiri. Amin. Nah, selain itu apa? Ketika kita punya reaksi yang benar, sikap hidup yang benar, yang terletak juga dalam kehendak kita. Saya percaya ketika segala persoalan yang hadir dalam hidup kita, kita tahu itu seizin Tuhan. Kita tahu ada sesuatu rancangan Tuhan. Tapi tanpa kita sadari, kadang kita memaksakan kehendak kita. Kita bilang, Tuhan aku maunya gini, aku maunya gitu. Ketika kau punya reaksi dan sikap yang benar tentang kebahagiaan itu, terletak dalam dirimu adalah ketika kau memiliki pikiran, perasaan dan kehendak yang benar. Yaitu kehendak Tuhan. Kehendak kita sering salah, betul? Kalau kita melihat hal yang negatif, ya negatif saudara. Tapi Tuhan beda. Apa yang kau lihat hal yang gak baik, Tuhan bilang baik. Manusia boleh mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan memberikan hal-hal yang baik. Ya, jadi reaksi benar itu. Jadi pada pagi hari ini, bukan lagi engkau bertanya dalam hidupmu, bagaimana hidup tidak ada masalah. Salah sekali. Kalau ada pertanyaan bagaimana hidup gak ada masalah, wah saya nomor 1. Saya bilang, oh saya gak mau punya masalah. Betul ya hambanya Bu Eli ya, Bu Gembala ya. Pasti Bu Gembala juga nomor 1. Kalau ada sesuatu hal bagaimana caranya hidup gak punya masalah. Nah yang kita pertanyakan bagaimana tetap kita bisa bahagia walaupun kita punya masalah. Amin. Ya. Kalau orang dunia punya masalah gak bisa sukacita, gak bisa damai sejahtera, gak bisa bahagia. Tapi kita tetap bahagia walaupun kita punya masalah. Amin. Loh, bahagia itu bukan hanya sekedar senyuman. Senyuman itu bisa bohong. Saudara. Ya. Saya banyak menjumpai orang itu sepertinya senyum banget, sukacita. Dipeluk nangis-nangis saudara. Ya, pasti Bu Eli sebagai Bu Gembala juga banyak menemukan orang-orang itu sepertinya di luar baik-baik saja. Tersenyum begitu, wah dipeluk, didoakan, wah langsung seperti, wah manifestasi. Saudara. Nah, artinya di sini kita berbicara bagaimana kita tetap
bisa bahagia di tengah badai, di tengah topan, di tengah pergumulan, di tengah proses. Ya, kita tahu kita tidak boleh lari dari proses. Kita tahu proses itu indah walaupun kadang sakit. Kadang nggak kuat. Kadang ingin menyerah. Kadang proses itu kadang buat orang jenuh, capek, lelah. Betul saudara? Nah tapi kita tahu ketika kita punya reaksi, sikap yang benar. Dan bagaimana kita tetap bisa bahagia di tengah proses. Yang pertama, simple kok saudara. Pujian awal sudah berbicara tentang naikkan syukur. Bersyukur, mengucap syukur. Bentar saudara. Bukan saya mengajarkan ketika kita bangkrut kita bersyukur. Bukan. Kita disakiti kita bersyukur. Bukan saudara. Bukan seperti itu. Tapi bersyukur itu berbicara dalam segala hal. Bukan hanya satu hal. Jadi apapun keadaannya menghampiri dalam hidupmu mau baik mau buruk. Ketika engkau punya reaksi dan sikap yang benar tentang proses itu. Engkau bisa bersyukur. Jadi bukan kita mensyukuri hal yang jelek. Siapa yang mau menyukuri hal yang jelek? Iya kan? Nah, tapi kita bersyukur karena kita tahu. Kita tidak boleh bersyukur bukan dalam keadaan kita mengalami hal yang baik. Kita bisa bersyukur, oh Tuhan baik, Tuhan luar biasa. No. Bukan hanya itu saudara. Tapi ketika kita bersyukur, walaupun keadaan yang tidak baik datang menghantam kita. Kita tetap dalam porsi yang bisa bersyukur. Amin. Nah, karena di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan, ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Saudara, karena gini, ketika kau mengucap syukur otomatis berarti engkau sedang memiliki reaksi sikap yang benar tentang proses itu. Tapi kalau kau gak bisa bersyukur, otomatis reaksi dan sikapmu itu pasti tidak benar. Kau marah, kau kecewa. Engkau mulai ngedumel, engkau mulai ngomel. Loh Tuhan kenapa aku kok diizinkan gini Tuhan? Loh aku sudah setia Tuhan, aku sudah bersabar Tuhan. Aku ini kurang apa? Misalnya menjadi seorang wanita, seorang istri. Tetapi ketika engkau diperhadapkan sebuah pengkhianatan, sebuah hal yang menyakitkan, sebuah topan badai datang menghantam engkau. Dalam keuangan, dalam kesetiaan, dalam segala hal. Dalam sakit penyakit pun. Di sini ketika engkau punya reaksi yang benar dan sikap yang benar terhadap proses itu. Maka engkau bisa mengucap syukur dalam hidupmu. Amin. Kau bisa mengucap syukur, saudara. Engkau tidak berpikir sesuatu hal yang Tuhan izinkan, itu adalah sebuah penderitaan. Tuhan gak sayang kamu. Tuhan membeda-bedakan, Tuhan gak adil. Bukan. Tapi ketika kau punya reaksi dan sikap yang benar tentang proses itu, engkau tetap bisa bahagia ketika kau bisa mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Seperti Ayub, saudara. Dalam kitab Ayub pasal 2 ayat 10 dia katakan. Masa kita mau menerima yang baik dari Tuhan. Yang gak baik gak mau. Itulah menungso ya. Jauh sing enak. Sing gak enak. Wah. Saudara saya berapa waktu ini ada melayani di beberapa gereja ya kan. Saya seorang hamba Tuhan pembicara. Jadi saya ke beberapa gereja. Kadang ada pernyataan-pernyataan lewat iman ya. Mereka berkata ya. Tolak segala hal yang tidak baik. Segala hal yang apa. Ya sih gak apa-apa saudara. Tapi kalau itu maunya Tuhan, seizin Tuhan. Jangan pernah kau menolak. Amin. Jangan kau lari. Maaf ya saudara, kalau kita mau sadari dalam hidup kita. Kalau hidup kita tanpa masalah, tanpa proses. Kita ini orang-orang yang tidak punya nilai yang indah di mata Tuhan. Kita tidak punya nilai yang spesial di mata Tuhan. Maaf, sekalipun kita sudah diselamatkan. Tapi kita punya nilai yang bobrok. Karena keangkuhan manusia, keegoisan manusia, kedengkian manusia.
Itu membuat manusia kehilangan apa yang Tuhan sedang desain dalam hidup kita. Makanya lewat proses Tuhan membentuk engkau kembali menjadi sesuatu yang indah, yang cantik. Amin. Kadang sih ono masalah suwombonge amit-amit. Dan iya gak ono masalah. Kadangnya melakukan sih ndangak kejelungep karo. Emang jalan, semua jalan itu rata. Di sini aja ada jalan yang enggak rata. Nah kalau kita jalannya ndangak ini, ya apa? Ono kabel kesandung, jelungup, ngamuk-ngamuk. Salahnya dhewe gak delok. Kakek nontok sing dhuwur. Enggak saudara, amin. Ya, jadi dalam hal ini Ayub juga melewati satu situasi yang tidak baik dalam hidupnya. Sampai Tuhan itu sangat berkenan dalam hidup Ayub. Dia tidak mengucapkan sepatah kata lewat mulut bibirnya yang tidak pantas, yang tidak sopan tentang Tuhan. Ketika dia melewati proses yang begitu dalam titik terendah, titik terberat dalam hidupnya. Dia tidak ngomong Tuhan tidak adil lah. Dia tidak berargumen dengan Tuhan. Tuhan apa yang sudah aku perbuat untukmu. Tapi kok engkau memberikan sesuatu yang celaka dalam hidupku. Harta benda habis. Anak satu persatu mati. Bayangin saudara. Terus apa lagi? Harus mengalami penyakit yang berbau busuk. Tapi Ayub bisa berkata. Masa kita mau menerima yang baik dari Tuhan. Yang gak baik gak mau. Nah disinilah kita harus memahami. Saudara. Reaksi yang benar. Tentang keadaan yang. Tentang keadaan yang tidak baik menghampiri kita. Yusuf. Ya. Karena keirian hati saudaranya. Kakaknya. Ya. Dia dijual menjadi budak. Ketokane pahit saudara. Betul ya. Sampai dia harus mengalami sebuah perjalanan yang bertubi-tubi. Tapi Yusuf bilang apa? Dengan apa yang kalian lakukan dalam hidupku. Kalian boleh mereka-reka yang jahat. Tapi Tuhan memberikan hal-hal yang baik. Amin. Dan itu saya renungkan dalam diri saya saudara. Ya saya tahu mungkin sebagian yang belum pernah mendengarkan testimoni hidup saya. Kesaksian hidup saya. Ya saudara, saya dari lahir dengan keadaan fisik seperti ini. Pada saat lahir gak punya anus, jantung bocor, perut saya ini penuh dengan jahitan. Dan saya dari bayi sudah melewati operasi tahap demi tahap sampai 5 kali. Operasi terakhir mengalami malpraktek. Jadi saya ini punya anus buatan yang gak bisa kayak orang normal pada umumnya. Saya bisa terasa gak bisa nahan. Mau buang air besar maupun buang air kecil saya gak bisa. Saya kemana-mana pakai pampers. Dulu pakai yang enggak ada pampers ya. Dulu cuma maaf celana dalam sama gombal-gombal itu disumpel. Nah ya kan dulu kan mana ada pampers gitu loh ya. Nah dari situ saya melewati itu. Ya sudah keadaan seperti ini saya diperhadapkan di tengah keluarga yang ayah saya belum mengenal Tuhan pada saat itu tidak bisa menerima saya. Saya diperlakukan dengan hal-hal yang tidak baik. Bahkan ayah saya sangat malu punya anak kondisi seperti saya. Saya gak boleh keluar rumah, saya gak disekolahkan, saya gak mengecam pendidikan. Saya hanya dipanggili guru les di rumah. Nah dari situ saya umur 10 tahun lebih saya lari dari rumah. Saya lari dari rumah tanpa bekal apa-apa, gak ada apa-apa. Tahu gak apa yang saya hadapi di jalanan, saya hidup di jalanan. Saya mengalami banyak pelecehan seksual. Sampai saya jadi waria. Saya hidup dalam berkelimbangan dosa, hidup dalam kegelapan. Saya akhirnya sampai mengenal namanya narkoba, saya menjadi pengedar drugs, pemakai drugs. Saya menjadi seorang mucikari, seorang germo. Hidup saya hancur, saya pernah masuk penjara. Sepertinya udah ya. Dulu saya berpikir ketika saya belum memahami rancangan Tuhan dalam hidup saya bilang, Tuhan oke lah kamu kasih saya keadaan begini. Tapi jangan kasih saya perjalanan penuh penderitaan. Tapi ketika saya mengerti memahami rancangan Tuhan, walaupun pada saat itu Tuhan memberikan keadaan saya seperti ini. Tapi Tuhan memberikan kehidupan yang bahagia. Saya dikelilingi orang-orang yang menyayangi saya. Orang tua yang begitu melindungi saya.
Mungkin saya bukan Lukas Pohan yang seperti saudara lihat hari ini. Saya bukan hanya cacat fisik, tapi mungkin saya bisa cacat mental. Karena saya nggak berani menghadapi hidup yang penuh dengan keadaan yang keras. Seberapa lama orang tua saya bisa mendampingi saya? Ketika saya ditinggal kedua orang tua saya, nggak mungkin saya bisa berdiri di atas dunia ini. Kalau saya mulai dari kecil saya menghadapi hidup dalam zona kenyamanan. Amin. Zona kenyamanan itu bukan berarti berbicara uang yang banyak, enggak saudara. Tapi kita merasa dilindungi, kita merasa dihargai. Kan dunia nggak selalu bisa menghargai kita. Keluarga kita nggak selalu bisa melindungi kita. Yang bisa melindungi hanya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Yang bisa menghargai yang sempurna adalah Tuhan. Sebab itu saudara. Apa yang dikatakan Yusuf itu benar, saya renungkan. Iya ya, kalau Yusuf tidak melewati itu, bagaimana dia bisa menjadi berkat bagi keluarganya? Dia bisa menjadi raja di masa-masa sukar. Justru dia menjadi terang, menjadi berkat bagi keluarganya. Jadi jangan pernah menyesali keadaanmu, kejadianmu. Itu semua desain Tuhan yang indah. Kau lihat aja nantinya endingnya, pasti indah. Amin. Maka sebab itu mengucap syukur. Ketika kau mengucap syukur artinya kau punya reaksi yang benar. Sikap yang benar. Contoh gini mengucap syukur. Ya kita kan tidak minta keadaannya tidak baik datang dalam hidup kita. Ya. Saya pernah membaca satu artikel. Seorang hamba Tuhan menulis, ya seorang hamba Tuhan di luar sana. Dia katakan waktu itu dia datang ke toko buku rohani ingin membeli sebuah buku rohani. Nah ketika dia mau bayar di kasir, dia lihat dompetnya hilang. Oh dia tahu bahwa dompetnya kecopetan. Akhirnya dia nggak jadi beli. Dia pulang ke rumah. Di dalam rumah itu dia berdoa 3 hal. Dia bilang, saya mencatat di sini. Nah, dia katakan sama Tuhan, Tuhan hari ini saya kecopetan. Tapi saya bersyukur Tuhan. Dompet saya yang dicopet bukan nyawa saya. Yang kedua dia katakan, saya bersyukur baru pertama saya dicopet. Bukan berkali-kali saya dicopet. Dan yang ketiga dia katakan saya bersyukur Tuhan. Kok saya yang dicopet? Bukan saya yang menjadi pencopet. Ini namanya apa? Reaksi sikap yang benar ketika situasi keadaan yang tidak baik datang dalam hidup kita. Tapi ada banyaknya apa? Oh, tak sumpahi kon ya. Delon, sing mbok bareng mbek colong iku ya. Oh, delon kon ya. Pembalasan Tuhan lebih kejam. Waduh lagi. Pakai Tuhan lagi backingnya. Waduh. Oh, gak jadi berkat sing apa sing mbok colong iku. Tapi kalau kita punya reaksi yang benar, seperti saya baca sebuah artikel ini. Saya merenungkan iya ya, banyak orang ketika datang dalam keadaan situasi yang tidak baik, kita itu marah. Kita punya reaksi yang tidak benar, sikap yang tidak benar. Kita ngomel, kita menyumpai, kita melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya kita sebagai anak Tuhan. Betul ya? Nah, sebab itu saudara. Kita tetap bisa bersuka cita, kita tetap bisa bahagia di tengah masalah kalau kita mau mengucap syukur. Ya, karena di segala sesuatu apa yang Tuhan izinkan itu ada maksud Tuhan yang indah. Sekali lagi Yesus muka kengangguran, ya. Lengke ikon masalah itu pasti ada sesuatu yang indah. Amin. Yang kedua, saudara. Nah, bagaimana tetap bisa bahagia di tengah proses, di tengah masalah pergumulan. Kita buka dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 11 sampai 12. Kita boleh buka dalam kitab Filipi pasal yang keempat ayat 11 sampai 12. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan,
Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada satu merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Bagaimana kita tetap bisa bahagia di tengah proses masalah yang kita hadapi? Belajar untuk mencukupkan diri. Ya, biasa di tengah masalah, di tengah keadaan yang tidak baik, kita itu suka sawang sinawang. Rumput tetangga lebih segar. Ya, kita tidak apa? Tidak bisa mencukupkan apa yang ada. Ya, ini pesan saya juga ya. Kalau hatimu belum siap melihat hal-hal yang kemilau-kemilau, jangan suka buka IG-nya orang. Yang diposting di IG itu biasanya apa? Hal-hal yang indah kan. Buat silau kan. Ya. Dari hal-hal dunia sampai hal-hal rohani. Wah. Ya. Wah. Kalau hal-hal yang rohani, wah bisa pelayanan ke sini situ. Wah, kalau hatimu belum siap, kau bisa ngomong, wah pikir tok kon sing sok pelayanan. Apalagi kita itu lagi kesel sama orang itu. Buang gak pelayanan di kini kuno, di pamer. Emang aku gak sok pelayanan kayak kon. Makanya hati kalau belum siap, jangan suka buka IG orang ya. Ya. Mungkin bagi mbak-mbak sepuh-sepuh gak ngerti IG ku apa. Aplikasi di dalam sosial media, Instagram. Ya, jadi dalam hal ini saudara. Kalau kita belum siap hati kita, jangan melihat hal-hal yang membuat hati kita gak siap saudara. Akan timbul reaksi yang gak benar. Sikap yang gak benar. Belajar untuk mencukupkan diri apa yang ada dalam hidup kita. Amin. Belajar mencukupkan diri. Nah, ketika kita bisa belajar untuk mencukupkan diri apa yang ada dalam hidup kita, maka kita akan bisa tetap bahagia. Ya, jangan bilang, wah orang itu sekali lagi suka sawang sinawang. Seperti tadi saya bilang bahwa orang itu bisa melihat orang tersenyum, wah sepertinya nggak ada masalah. Belum tentu saudara. Ya. Terus membandingkan, wah uripmu enak, kok koyo aku. Aku ini banyak masalah. Jangan saudara, belajar mencukupkan apa yang ada dalam diri kita. Dan banyak orang hari-hari ini tidak bisa belajar mencukupkan. Maka dengan keadaan yang dia sedang melewati proses, memaksakan diri untuk menampilkan hal-hal yang indah di depan orang. Sampai akhirnya apa? Maaf saudara, mengubah gaya hidup. Sampai apa? Pinjol saudara. Memaksakan seperti itu. Ya, kita tetap bisa bahagia di tengah masalah, di tengah proses. Ketika kita mau mencukupkan diri. Ya, porsi kita segini ya segini. Jangan memaksa yang lain. Ya, jangan mencari sesuatu yang lebih. Kalau Tuhan sudah menetapkan hidup kita selangkah seperti ini. Jangan memaksakan segala sesuatu keluar dari apa ya. Bukan semakin baik, bukan seperti apa slogan Pegadaian. Mengatasi masalah tanpa masalah. Bukan saudara, tambah masalah iya saudara. Amin. Maaf ya bukan sponsor di sini ya. Iya, mengatasi masalah tanpa masalah. Maksudnya, yo mas tambah masalah, lek gak iso bayar ya opo ngelulan. Ya saya yang paling ya, sekarang kan musimnya orang lihat drakor rajin. Ya dari aplikasi itu sering lewat sing ya itu tentang kayak gitu CEO terus ya CEO itu. Nah ada iklan-iklannya apa? Iklan-iklannya banyaknya iklan-iklan apa? Pinjol saudara. Nah, jangan sampai kamu ngomong,
Oh ini mungkin jalannya Tuhan ya. Aku lihat Drajin muncul iklan pinjol. Wis coba saya tak delok aku dikei limit piro. Loh, mateng gue. Bukan mengatasi masalah tambah masalah saudara. Timbul masalah lagi. Bagaimana kau bisa bahagia? Belajar mencukupkan diri. Wah nontok Drajin CEO ngono. Nah. Jadi ngene waduh wis teko masalah wis. Kulo deloken kaya film iku lho. Enak aku lek ro ngono biyen golek CEO aku ngono. Belajar mencukupkan apa yang ada dalam dirimu. Kalau Tuhan memberikan istri yang terbaik yaitu yang terbaik. Tuhan memberikan suami yang terbaik itulah yang terbaik walaupun bencekno. Ya, tetap yang terbaik saudara. Itu loh. Karena tidak akan habisnya kalau engkau mencari memuaskan diri. Untuk menuntut segala sesuatu kebahagiaan lewat manusia itu enggak akan. Saudara, enggak akan. Saya juga pernah membaca sebuah artikel. Ada seorang yang dinikahi oleh seorang CEO miliarder gitu. Ya. Dia dapat kualitas semua dalam kehidupannya. Kemewahan dan segala sesuatunya. Tapi hidupnya berapa tahun lagi dia minta pisah. Karena dia bilang, saya enggak menemukan kebahagiaan. Saya seperti hidup di dalam sangkar emas. Hidupnya diprotek sekali. Dia tidak ada kebebasan dalam hidupnya. Saudara. Sebab itu belajar mencukupkan diri. Amin. Aku tahu apa namanya kekurangan, aku tahu apa namanya kelebihan. Kalau kita tidak bisa begitu, akhirnya kita apa? Tidak bahagia karena apa? Kita mengambil jalan yang memuaskan diri kita. Kita ingin lebih daripada orang lain. Kita ingin, lebih punya validasi dalam hidup kita diakui. Itu yang akan membuat diri kita bukan semakin bahagia. Tapi semakin tenggelam di dalam masalah. Saudara, belajar mencukupkan diri. Apa yang ada padamu, kau berterima kasih dengan Tuhan. Mencukupkan diri. Ada waktunya Tuhan memberkatimu. Ada Tuhan waktunya menabur di dalam hidupmu. Semua ada waktunya, ada menuai, menabur segala sesuatunya. Jangan memaksa, waktunya bukan waktunya Tuhan. Bukan kairosnya Tuhan. Jangan memaksa itu. Hidupmu semakin terpelosok, hidupmu semakin jatuh. Bagaimana hidupmu bisa damai sejahtera. Bukan ada kebahagiaan, makin hidup dalam segala sesuatunya. Ya. Yang ketiga, abot iki yang kedua. Aku dhewe ya abot kok ndeloke. Awakku sing abot. Kita buka dalam kitab Mazmur 32 ayat pertama. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Ya. Dari Daud nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni apa saudara? Pelanggarannya yang dosanya ditutupi. Saudara, bagaimana kita tetap bisa bahagia di tengah prosesnya Tuhan? Lepaskan pengampunan. Pengampunan ini sesuatu hal yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saudara, kita tahu kalau kita punya sakit hati, kita punya kecewa, kita punya akar pahit, kita punya sesuatu yang orang lain nggak tahu sekecil apapun. Itu pasti merintangi kebahagiaan kita. Kenapa saudara? Padahal Tuhan sudah memberikan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Tapi kalau kita tidak bisa melepaskan pengampunan itu.
Pengampunan itu bukan pilihan, tapi sebuah keputusan. Kalau engkau ingin tetap bisa bahagia di dalam proses, kau lepaskan pengampunan. Memang tidak mudah, saudara. Ketika kita mau diampuni orang yang bencana ini mulai berulah lagi, saudara. Kita mau melangkah aja dia sudah mulai nunjuk wah, kita bisa terluka lagi, saudara. Tapi keputusan mengampuni karena kita ingin bahagia. Jangan menyimpan hal-hal seperti pun itu kecil, saudara. Tadi saya bilang tentang Yusuf. Yusuf kalau tidak belajar mengampuni saudara-saudaranya, akan keluar reaksi sikap yang tidak benar ketika dia diberkati oleh Tuhan. Nah, Tuhan pun memberkati hidupnya karena Tuhan tahu hati Yusuf. Amin. Tuhan angkat derajat Yusuf. Tuhan angkat hidupnya karena Tuhan tahu hati Yusuf. Jangan suka menyimpan sampah sekecil apapun, engkau harus lepaskan, saudara. Manusia sekali lagi boleh mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan memberikan hal yang baik. Ya, mengampuni itu bukan berarti kita kompromi dengan kesalahan orang. Ya, bukan kita membiarkan orang berbuat hal yang salah. No. Tapi pengampunan itu karena kita tidak mau menyimpan sesuatu yang menyakitkan di dalam hati kita. Karena kita tahu hati ini untuk menyembah. Hati ini akan dipenuhi dengan damai sejahtera Allah. Hati ini penuh dengan sukacita. Kalau engkau belum bisa melepaskan pengampunan, sekecil apapun itu akan membekas dalam hidupmu. Yang kau keluarkan bukan hal-hal yang baik. Bukan reaksi yang benar, bukan sikap yang benar. Karena ada sesuatu yang belum beres dalam hatimu. Nah, bagaimana kau bisa bahagia? Sekali lagi, bahagia itu bukan senyuman. Bahagia itu keluar dari sesuatu yang dari dalam. Walaupun kau diam, tidak menunjukkan senyum. Tapi sinar kemuliaan Tuhan itu ada dalam hidup. Bukan senyum, mari ngono nikam dari belakang. Enggak, saudara. Iku peteng biasa nih. Senyumannya maut. Nah, sebab itu belajar untuk mengampuni. Bahkan doa Bapa kami diajarkan. Tuhan ampuni kami. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Doa Bapa kami aja diajarkan. Kalau kita tahu hal-hal yang pahit, hal-hal yang mengecewakan, hal-hal yang penuh luka. Itu kalau tidak dibereskan. Saya belajar loh proses ini berat loh. Itu akan menjadi satu penghalang kebahagiaan dalam hidup kita. Bagaimana kita punya reaksi yang benar tentang keadaan yang datang dalam hidup kita. Apapun itu yang terjadi. Belajar mengampuni. Saudara, setiap peristiwa, kejadian, setiap persoalan dalam hidup seseorang manusia, itu sekali lagi tidak ada yang secara kebetulan. Walaupun kau diperhadapkan hal yang pahit, hal yang menyakitkan, itu semua bagian untuk membentukmu menjadi orang-orang yang penuh kemenangan dalam hidupmu. Karena Tuhan tidak mau. Tuhan ingin memberikan kau porsi kebahagiaan. Dunia ini gak akan penuh dengan keadilan. Dunia ini gak akan penuh dengan sebuah keindahan yang seperti lampu-lampu ini. Enggak. Nanti engkau di surga engkau akan melihat kebahagiaan, kesempurnaan itu. Selama engkau di dunia ini, jangan kotori hatimu. Jangan membuat hatimu gak bisa damai sehingga kau gak bisa bahagia. Ya. Apalagi kau mau cari Tuhan. Wah, kau datang ke PD Victory. Semangat dari rumah mau cari Tuhan. Kau tak uang itu. Boncek no. Tahu roh aku mau gak teko aku ndelok uang itu. Tak lungguh kono ae. Tuhan, mataku tutupan Tuhan. Tutup temen gak iso ndelok kon.
Loh Tuhan kok riwa-riwi terus Tuhan wong iku. Terus ngono pulang papasan. Senyum sing musuhe. Kurang ajar senyummu maut. Di sini nggak ada kok ya. Di sini orang-orang yang bahagia. Kono sing aku. Nah, melepaskan pengampunan. Itu kebahagiaan yang tidak ternilai dalam hidupmu. Saudara, apa yang terjadi dalam hidup saya? Ketika Tuhan ajarkan saya mengampuni orang tua saya. Saya mengampuni kejadian saya. Itu saya menjadi orang yang bahagia. Dan pengampunan ini tidak cukup sekali. Berkali-kali. Seperti orang mengobati luka. Kalau luka itu makin dalam, masa sekali tok dikasih obat? Kan nggak mungkin. Harus berkali-kali. Seperti dalam satu pujian, Tuhan berkali-kali menolong kita. Kita harus berkali-kali mengampuni. Tuhan berkali-kali mengampuni hidup kita. Amin. Melepaskan pengampunan. Karena kalau engkau tidak bisa mengampuni, Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni. Karena apa yang kau ukurkan, itu semua itu cuma alatnya Tuhan, proses kita, bentuk kita. Uang-uang sing bencekno iku alate Tuhan lho ngono-ngono iku. Kadang ngono kene iki ya bencekno, betul ya? Betul. Nah, yang ketiga, yang terakhir. Puji Tuhan Pak, terakhir. Loh, poin terakhir belum ayat terakhir loh ya. Nah. Bagaimana tetap kita bisa bahagia? Di tengah proses pergumulan, keadaan-keadaan yang buruk datang dalam hidup kita. Kita lihat di dalam kitab Yohanes pasal 17 ayat ketiga. Dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes 17 ayat yang ketiga. Perhatikan ayat ini. Inilah hidup yang kekal itu. Bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, kita buka lagi di dalam kitab Yeremia 9. Dalam kitab Yeremia 9 ayat 23. Sampai 24. Dengan konteks perikop. Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Jadi beginilah firman Tuhan, janganlah orang menjadi bijaksana bermegah karena kebijaksanaan. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikian firman Tuhan. Yang keempat, bagaimana tetap kita bisa bahagia di tengah proses. Kita mau mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Tapi manusia itu bahagia, bangga, lek kenal uang hebat. Ya toh? Waduh, aku kenal iki, waduh hebat. Ya, bahkan di dalam pengakuan validasi di dalam rohani juga gitu. Dekat dengan hamba Tuhan yang besar, yang apa. Wah mereka merasa bangga. Tapi itukah bahagia? Bahagia itu hanya bisa ketika kau mengenal Tuhan. Saya akan memberikan satu pesan begini. Mengenal Tuhan lewat doa. Satu. Doa itu bukan sekedar meminta jawaban. Dua, doa itu bukan sekedar meminta mujizat. Ketiga, doa itu bukan sekedar meminta pemulihan. Dan keempat, doa itu bukan sekedar meminta berkat. Tapi doa yang tepatnya itu berbicara membangun hubungan intim dengan Tuhan.
Bagaimana hidupmu bisa bahagia dan mengeluarkan reaksi sikap yang benar di tengah masalah kalau engkau tidak punya hubungan intim dengan Tuhan. Kalau engkau tidak punya hubungan intim dengan Tuhan, berapa persen kau hubungan dengan Tuhan, berapa persen engkau kekuatan manusiamu, itu sangat terlihat ketika dalam kehidupan sehari-hari, ketika engkau melewati satu keadaan. Tapi kalau kau semakin melekat dengan Tuhan, di situ akan semakin kelihatan kualitas reaksi sikap yang benar dalam hidupmu ketika engkau melewati sebuah masalah. Kalau engkau dekat dengan Tuhan, mengenal Tuhan hanya berapa persen, keluarnya juga berapa persen. Kalau engkau 1000% mengenal Tuhan, membangun hubungan intim dengan Tuhan 1000%, maka sikap hidupmu apapun yang kau lewat di tengah masalah, badai, topan apapun, tetap 1000% yang keluar. Amin. Ya, jadi nggak kaget saudara, kelihatannya orang sudah memberikan hidup melayani Tuhan, beribadah, doa. Tapi kalau dia tidak mengenal dan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, itu akan mengeluarkan reaksi yang sikap pasti tidak benar. Tapi kalau dia dekat, melekat, membangun hubungan, ya, setiap persoalan yang datang dalam hidupnya, reaksinya, sikapnya yang benar. Itu bisa keluar dari sikap tutur katanya itu kelihatan. Ketika kita bertanya, wah kamu melewati masalah seperti ini. Dia bukan gini, iya loh Tuhan baik, tapi aku ini ya soro loh sajanya ngene-ngene. Enggak. Dia sukacita, dia bilang, oh aku kalau enggak karena Tuhan ya, aku enggak mungkin bisa seperti hari ini loh. Aku tuh enggak sekuat yang kamu lihat. Aku enggak sepintar yang kamu lihat. Aku enggak sehebat yang kamu lihat. Kamu tahu, kamu lihat aku sekarang ini. Semua Tuhan yang berperanan di dalam hidupku. Tuhan yang ambil alih dalam hidupku. Kalau kamu mau tahu aku sebenarnya apa. Aku pun kayak kamu mau putus asa. Mau mengakhiri hidup, mau lari dari masalah, mau begini, mau begitu. Itu orang yang punya membangun hubungan intim dengan Tuhan. Dan dia mengatakan itu dengan rasa apa? Syukurnya. Ada yang dia keluarkan yaitu air mata kebahagiaan karena mengenal Tuhan. Tapi lek kesaksian, iya Tuhan iku suapi nang aku ngene, tapi ambek centang-centeng ngono. Itu hanya perkataan mulut, Saudara. Ya. Perkataannya centang, ya Tuhan baik ngene. Tapi lek nyelatu uang yo luar biasa, Saudara. Ya, doa bukan hanya sekedar meminta, memohon, tapi doa itu hubungan intim dengan Tuhan. Kalau kita bisa foto sama presiden aja bangga ya. Sama presiden foto tok gak kenal loh. Bangga setengah mati. Di oma di kopi foto di duwe jajan. Ben wong ro. Lah iso ngarepe oma ditempel. Wah. Bahwa dia mengenal apa? Presiden pemerintahan dunia ini. Apalagi kalau engkau kenal Tuhan. Harusnya kau jauh lebih bangga. Dia memiliki hidupmu dan hidup saya. Hidup saudara dan saya ada di dalam kendalinya Tuhan. Amin. Ada di dalam anugerahnya Tuhan. Jadi tetap bisa bahagia. Siapa bilang orang punya masalah gak bisa bahagia. Itu orang dunia bilang. Orang dunia menganggap masalah itu penderitaan. Ya. Tapi bagi kita masalah itu adalah sebuah proses yang indah. Kita tetap bisa bahagia karena kita punya Yesus. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Saya undang umat-umat Tuhan bangkit dari tempat dudukmu dalam hadirat Tuhan. Saya undang para pemuji. Pemain musik. Saya undang umat-umat Tuhan dalam hadirat Tuhan. Dengan sangat hormat penuh kerendahan hati, berdiri dalam hadirat Tuhan.
Katakan ku sadar. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku. Yes Lord. Percaya. Katakan rancanganmu yang terbaik bagiku. rancangan bagiku Adalah yang terbaik. Katakan sekali lagi, ku sadar. ku sadar Biarlah setiap bait pujian ini semua bukan hanya engkau sekedar memuji Tuhan pagi hari ini. dapat aku Tapi ini adalah menjadikan perkataan remamu di hadapan Di Tuhan. dalam Perkataan hidupku, imanmu di hadapan Tuhan. hatiku Katakan hatiku percaya Tuhan. percaya Rancanganmu adalah yang terbaik Tuhan. rancanganmu bagiku Adalah yang terbaik. Katakan walaupun aku tak melihat. walau ku tak dapat melihat Yes. semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, Walau aku tak dapat berharap atas kenyataan hidup ini Tuhan. walau ku tak dapat berharap Yes Lord. atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Saudara, dunia tidak mengerti arti kebahagiaan itu sendiri. Dunia menganggap kalau nggak ada masalah itu adalah kebahagiaan. Kalau semuanya aman itu bahagia. Semua keadaan baik itu bahagia. Tapi kita tahu, saudara, bahwa hidup dalam dunia itu tidak sesempurna yang kita bayangkan. Yang kita lihat. Berapa waktu ini Tuhan tunjukkan kepada saya. Setiap kita, saya pun sebagai seorang hamba Tuhan. Saya pernah letih, pernah jenuh, pernah lelah. Tapi Tuhan selalu memberikan saya penghiburan, kekuatan, pertolongan, penyertaannya yang sempurna. Kemarin Tuhan bicara sama saya, Tuhan perlihatkan. Ketika saya berangkat pelayanan pakai mobil Grab. Mobil taksi online. Seorang drivernya ini. Maaf saudara. Dia sedang mengalami satu sakit stroke. Tangannya kiri ini sudah tidak berfungsi. Kakinya kanan ini juga susah. Dia hanya berjalan dengan kaki kanan dan tangan kanannya untuk nyetir. Dia bilang kepada saya karena dia lihat kondisi saya. Dia bilang kalau saya bilang sama pelanggan saya, pasti mereka ketakutan. Tidak berhenti di situ, Tuhan memperlihatkan. Saya sampai ke apartemen. Tiba-tiba saya berpapasan dengan ini orang pengantar makanan, kurir. Juga orang yang mengalami sakit stroke. Jalannya nyeret. Kaki kiri, tangan kirinya juga susah. Jadi dia mau makanan itu cuma pakai tangan kanan dan jalan pakai kaki kanan nyeret, saudara. Saya lihat, ya Tuhan kadang saya masih mengeluh.
Di sini saudara, Tuhan mengajarkan dalam hidup kita hari-hari ini untuk bersyukur, untuk mencukupkan diri, untuk melepaskan sebuah pengampunan, dan untuk lebih melekat kepada Dia, karena Dialah sumber kekuatan dan pertolongan dalam hidupmu. Tak berhenti di situ. Pagi-pagi saya mau berangkat. Ada seorang bapak lagi, pengantar makanan lagi. Itu pakai 2 tongkat, saudara. Saya nggak tahu dia sakit apa. Dia pegang makanan itu dengan 2 tongkatnya jalan pelan-pelan. Saya bayangin bagaimana dia naik motor, bagaimana dia ambil orderan. Saudara, kadang kita selalu melihat orang di sekitar kita. Saudara, pagi hari ini, kebahagiaan itu tidak terletak dalam kondisi apapun yang kau lewati. Kebahagiaan itu sendiri ketika kau bisa mensyukuri. Ketika engkau mau mencukupkan diri. Ketika engkau tidak menyimpan segala kekecewaan dalam hidupmu. Dan lebih daripada itu, engkau mau lebih intim lagi dengan Tuhan. Karena tidak ada satu kekuatan dunia ini yang bisa buat kau bahagia. Selain kekuatan Tuhan, yaitu Yesus dalam hidupmu. Walau ku tak dapat melihat, yes, semua rencanamu, Tuhan. ya Bapa. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap Tuhan, Walau ku tak dapat berharap, yes, atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Siararara poyaralamu, Sina Yesus. Berikan yang terbaik, sembah Dia. Ya Yesus. Taruh segala pengharapanmu kepada Dia. Taruh harapanmu pada siang hari ini. Taruh harapanmu. Bilang, Yesus, harapanmu hanya Kau Tuhan. Harapanku hanya Kau Yesus. Sikilara rapat syarararararara. Bilang, aku mau bersyukur Tuhan. Aku mau mencukupkan apa yang ada padaku Tuhan. Aku mau Tuhan melepaskan segala akar kekecewaan, kepahitan apapun Tuhan yang merintangi aku untuk bahagia Tuhan. Aku mau lepaskan itu Tuhan. Aku mau lepaskan itu Tuhan. Supaya aku bisa melihat rencana-Mu yang indah dalam hidupku Tuhan. Syararata kaya ralapa. Tuhan, aku tahu dalam segala keadaan apapun di dunia ini tidak ada orang yang tulus kepadaku Tuhan. Hanya Engkau yang paling tulus. Hanya Engkau yang paling setia Tuhan. Sebab itu aku mau melekat kepadamu Tuhan. Aku mau mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Aku mau lebih lagi Tuhan. Aku mau tenggelam untuk mengenal-Mu Tuhan. Syararata kaya ralapaya. Tuhan, Kau lihat setiap hati umat-umat-Mu. Siang hari ini. Yang datang berseru kepadamu. Yang harapan pertolongannya hanya kepadamu Tuhan. Turunlah Tuhan. Atas pengharapan bagi setiap umat-Mu. Pertolongan bagi umat-umat-Mu Tuhan. Turun Tuhan. Lepaskan hujan berkat. Hujan pemulihan. Hujan mujizat dalam setiap umat-Mu. Pada siang hari ini Bapa. Silarata kaya ralapas. Terima kasih Tuhan. Kami percaya
Siang hari ini kemenangan sudah terjadi bagi setiap umat-Mu. Tidak ada satu hal lagi, tidak ada satu alasan lagi untuk kami tidak bisa bahagia Tuhan. Apapun keadaan kami tahu Engkau punya rancangan yang besar dalam hidup kami. Dan rancangan-Mu sempurna, rancangan-Mu tidak pernah gagal atas setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat siang hari ini. Kami yakin, kami percaya yang terikat sudah dilepaskan. Amin. Yang terbelenggu sudah dibebaskan dalam nama Yesus. Yang sakit sudah mengalami kesembuhan dalam nama Yesus. Yang lemah sudah dikuatkan dalam nama Yesus. Amin. Bahkan yang susah sudah dihiburkan dalam nama Yesus. Amin. Yang putus asa sudah diberikan pengharapan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya sesuai yang Kau taruh bagi hamba-Mu, Ibu Pastor Eli Kurniawati Bapak. Persekutuan doa ini berbicara victory, kemenangan Tuhan. Kami percaya siang hari ini kita sudah menang Bapak. Dan kemenangan ini tidak berhenti sampai di sini. Kami akan terus bawa kemenangan itu di dalam keluarga kami, dalam pergumulan kami, dalam rumah tangga kami, dalam segala apapun yang kami lewati. Kami akan bawa kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, berkati umat-Mu, berkati persekutuan doa victory ini Bapak. Kami percaya hari-hari ini Kau sedang menaruh dan menuntun PT Victory ini semakin Kau bawa terbang tinggi bagaikan burung Raja Wali. Amin. Dan banyak orang melalui PT Victory dipulihkan, dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu Bapak. Amin. Biarlah perkenanan-Mu ada di tempat ini Bapak. Berkati hamba-Mu Ibu Pastor Eli Kurniawati Bapak. Di dalam pengembalaan yang Kau percayakan Bapak. Kekuatan, kasih karunia, anugerah, pertahanan, pertolongan, pengharapan. Itu Engkau taruh lebih dalam hidupnya. Roh kerendahan hatinya semakin Engkau pertajam dalam hidupnya. Sehingga hamba-Mu ini bukan hanya melayani PT Victory, tapi dia melayani kemuliaan demi kemuliaan-Mu Bapa. Berkati, Roh-Mu selalu menuntun dia. Roh-Mu selalu memperlengkapi hidupnya. Berikan hikmat pewahyuan dan tanda-tanda heran ajaib menyertai setiap pelayanannya. Kemanapun hamba-Mu pergi, ini ada dalam pelindungan protek kuasa-Mu. Tanpa apapun terjadi, tanpa seizin-Mu itu tidak akan terjadi. Bahkan sehelai rambutnya jatuh pun tanpa seizin-Mu itu tidak akan jatuh Tuhan. Dan Engkau tidak akan pernah mempermalukan hamba-Mu ini. Tapi Engkau terus memakai hidupnya untuk kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Berkati keluarga, rumah tangga. Berkati pelayanannya. Berkati anak cucu menantunya Bapa. Kami percaya ada kasih karunia-Mu yang Engkau anugerahkan dalam hidupnya Bapa. Berkati. Terima kasih Bapa. Penghiburan sukacita, kekuatan, pengharapan Engkau pelengkapi dalam hidupnya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Ibu Gembala kami, Ibu Pastor Eli Kurniawati Bapa. Di dalam tangan kuasa-Mu. Kami serahkan juga orang-orang yang melayani, hamba-hamba-Mu yang terlibat melayani di persekutuan doa victory ini. Kami percaya setiap kami yang melayani, jeripaya kami tidak akan pernah sia-sia. Engkau yang memperlipat kali gandakan apa yang kami tabur, ada saatnya kami menuai. Ketika kami melayani dengan hati, ketika kami melayani dengan kesatuan roh, maka berkat itu tidak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Kalau hamba-Mu selesai lagi berhenti berbicara, Engkau terus menuntun kami dengan Roh-Mu yang kuat, Roh-Mu yang perkasa dalam setiap kehidupan kami. Hanya dengan segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya, amin.